wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadilah Syakiratun Nikmah. Saya dari sekolah Min 7 Kota Banda Aceh. Hobi saya membaca dan berenang. Dengan membaca dapat menjadi jembatan ilmu untuk kita. Dan dengan membaca juga wawasan dan pengetahuan akan menjadi luas. Maka dari itu, mari kita galang semangat membaca sejak dini agar bisa mencerdaskan anak bangsa. Kali ini saya akan menceritakan kisah pahlawan wanita dari Aceh yang gagah dan berani, yaitu Laksamana Malahayati. Mau tahu ceritanya nggak teman-teman? Yuk kita mulai saja. Malahayati adalah putri Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya bernama Muhammad Said Syah, seorang laksamana pula pada Angkatan Laut Kerajaan Aceh. Malahayati lahir pada tahun 1560. Pada saat itu, Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar pada tahun 1537 hingga 1568. Sejak dahulu kala, orang Aceh dikenal sebagai penganut agama yang taat. Begitu pula dengan keluarganya Mahmud Syah. Sejak kecil, Malahayati telah dididik agar selalu patuh pada perintah agama. Pada usia 6 tahun, Malahayati sudah belajar baca tulis Al-Quran. Dan pada usia 8 tahunnya, ia sudah belajar ilmu agama dengan Tengku Jamaluddin Lamkrak. Malahayati juga memperdalam ilmu fikih, akidah akhlak, dan bahasa Arab. Malahayati juga mahir dalam berbahasa asing seperti bahasa Inggris, Prancis, dan juga Spanyol. Ayahnya sering mengajaknya ke pelabuhan untuk melihat-lihat kapal dagang dan kapal perang milik kerajaan Aceh. Sehingga bermula dari situlah tertanam jiwa cinta lautan. Sehingga kelak yang akan mengantar Malahayati akan menjadi laksamana di kerajaan Aceh. Pada tahun 1575, Kerajaan Aceh dan Kerajaan Banten menyusun kekuatan bersama untuk melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Dan Laksamana Mahmud Syah pun gugur di atas kapal sehingga pertempuran pun tidak dapat dilanjutkan lagi. Malahayati sangat terpukul karena kepergian ayahandanya untuk selama-lamanya. Ia sering murung dan mengeluh, mengapa aku terlahir sebagai wanita? Andai saja aku pria, tentu aku dengan mudah menjadi laksamana dan menuntut balas kepergian ayahku. Begitulah Malahayati sering mengeluh. Keluh kesah sering diutarakan kepada gurunya Tengku Ismail Indrapuri. Malahayati di hadapan Allah, manusia laki-laki dan perempuan itu sama saja. Keduanya juga memikul amanah di bumi ini, kata gurunya. Dengan nasihat itulah yang membuat Malahayati bersumpah kelak dewasa dia akan berjuang melawan penjajah. Sejak usia 17 tahun, Malahayati dikawinkan dengan laksamana muda Ibrahim. Malahayati pun mengikuti suaminya harus bertugas di Pulau Rupat. Pada tahun 1571 sampai 1585 adalah masa gemilang bagi kerajaan Aceh yang dipimpin oleh Sultan Alauddin Mansur Shah. Hasil perkebunan lada Aceh berhasil menempati urutan pertama di Kepulauan Nusantara.
Angkutan laut Aceh juga sangat disegani. Benteng La Formasa berhasil dikepung oleh armada Aceh. Malahayati memberi ultimatum agar Panglima Raja Buyung pun menyerah, dan akhirnya Malahayati pun mengambil alih kekuasaan. Kedatangan orang Belanda diterima dengan baik. Namun ternyata Belanda menunjukkan sikap yang tidak bersahabat. 1 tahun kemudian Sultan Saidin Mukamil pun wafat. Melihat keadaan Aceh yang melemah, Portugis pun ingin memanfaatkan keadaan itu. Namun wanita perkasa itu dengan cepat mengambil seragam laksamananya dan mengerahkan pasukan setianya. Bangsa penjajah harus kita usir dari bumi Aceh ini dan melupakan pertikaian pribadi di antara kita. Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah! Seru Laksamana Malahayati di hadapan pasukan yang siap berjuang kembali. Namun Portugis pun menyerah dan Pangeran Iskandar Muda pun diangkat menjadi Sultan Aceh yang ke-20. Kapal Komando Malahayati berpangkalan di Ulele, dan Laksamana Malahayati pun menikmati hari tuanya di kapal itu dan hingga akhir hayatnya. Nah teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita di atas adalah jangan berputus asa, karena kita harus berusaha dengan semaksimal mungkin. Jika kita tidak sanggup, kita harus juga berusaha semaksimal mungkin ya. Assalamualaikum.